Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Aidil Akbar dengan nomor induk mahasiswa 20700111911 akan mempresentasikan terkait dengan pembuktian teorema 7.6. Nah, teorema 7.6 ini merupakan lanjutan dari teorema sebelumnya dari lanjutan setengah putaran. Mungkin kita langsung saja ke materi. Bunyi dari teorema 7.6 ini adalah hasil kali dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik tetap. Nah, jadi kita akan membuktikan bahwa hasil kali dari dua setengah putaran itu dengan pusat yang berbeda pasti titiknya tidak memiliki titik yang tetap. Titiknya itu tidak tetap. Kita akan membuktikan pernyataan tersebut. Yang pertama, kita misalkan dulu ada titik A. Ada titik A dan titik B, itu elemen V dengan syaratnya itu A itu tidak sama dengan B. Nah, di sini akan kita buktikan setengah putaran SASB tidak memiliki titik tetap. Nah, dengan pemisalannya itu kita misalkan ada titik G. Nah, titik G ini merupakan ruas garis dari AB, dari A ke B. Kemudian H ini tegak lurus dengan ruas garis AB di A. Begitupun juga di titik garis K itu adalah tegak lurus dengan AB, ruas garis AB di B. Nah, sebagai ilustrasi seperti ini gambar yang pemisalan ini. Ya. Jadi AB-nya, G-nya itu di sini, G-nya itu ruas garis dari AB. Ruas garis AB hanya tegak lurus dengan ruas garis AB di A. Kemudian K itu garis K itu tegak lurus dengan AB, ruas garis AB di B. Nah, kemudian kita akan menunjukkan terlebih dahulu kalau setengah putaran dari SASB itu sama dengan pencerminan terhadap MH MK. Karena SA ini setengah putaran A itu nilainya sama dengan pencerminan pencerminan MG dengan MH perkaliannya ini sama juga. Begitupun juga dengan setengah putaran B SB itu sama dengan pencerminan MG dengan MK. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nilai SA dan SB-nya itu ada. Kemudian SA SB ini kita substitusikan masuk nilai SA SB ini ke sini menghasilkan MG MH dikali MG MK. Nah, menggunakan sifat asosiatif di sini kita menggunakan sifat asosiatif. Jadi MG MH dikali MG dikali MK. Kemudian di sini lagi kita gabungkan MG-nya ya, kita gabungkan MG-nya yang sama ya di sini. Nah, ini juga sifat asosiatif perkalian. Jadi MH dikali MG dikali MK. Nah, MG ini nantinya akan berubah menjadi identitas sesuai dengan teorema sebelumnya. Jadi MH dikali I merupakan identitas dikali MK, dengan maka hasilnya itu MH MK. Nah, di sini kita telah membuktikan bahwa nilai dari H ini dari tadi setengah putaran SASB itu sama dengan pencerminan dari MH MK. Nah, kemudian kita akan membuktikan
akan kita tunjukkan bahwa setengah putaran SASB itu tidak memiliki titik tetap. Nah, kita misalkan X itu merupakan titik varian dari SASB. Ya, X itu titik variannya, varian atau bisa juga disebut dengan titik tetap dari SASB. Nah, jadi SASB X sama dengan X. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan X di sini. Nah, di sini kan SASB-nya sudah kita tahu nilainya sama dengan MHMK. Nah, MHMK di sini itu kita substitusikan ke sini menjadi ini MHMK X sama dengan X. Nah, kita jabarkan di sini. Nah, di sini MHMK X sama dengan X itu kedua ruasnya itu kita kali lagi dengan MH. Nah, mengakibatkan seperti ini. Jadi MH dikali MH X sama dengan MH X. Itu yang pertama. Nah, yang kedua MH ini kita gabungkan. Kemudian kita kalikan MK X. Nah, ini juga merupakan sifat asosiatif perkalian. Di sini MH juga nantinya akan menjadi sifat identitas di langkah selanjutnya. Jadi MH dikali MK X sama dengan MH X. Nah, dari 1 dan 2 kita peroleh MH X-nya itu sama dengan I dikali MK X. Jika dan hanya jika MH X-nya itu sama dengan MK X. Nah, kemudian kita di sini melakukan pemisalan MK X-nya itu sama dengan X1. Nah, pada pemisalan ini kita mendapat dua kasus. Yang pertama itu kasusnya X-nya tidak sama dengan X1. Nah, artinya nilai dari MKX sama dengan X1 itu nilai X-nya itu tidak sama dengan X1. Nah, karena X-nya tidak sama dengan X1 mengakibatkan H dan K itu tidak sama juga nilainya. Jadi H tidak sama dengan K. Nah, karena di sini ya, karena H dan K adalah sumber ruas garis XX1 dan ruas garis hanya memiliki satu sumbu, maka H sama dengan X. Artinya apa? Nantinya itu kita akan membuat sebuah ruas garis X dan X1 yang di dalamnya itu termuat H dan K. Jadi H dan K itu adalah sumbu ruas garis dari X dan X1. Itu terjadi apabila X-nya tidak sama dengan X1. Kemudian ruas garis hanya memiliki satu sumbu. Ya, ruas garisnya itu cuma satu, yaitu ruas garis X dan X1. XX1. Ya, mengakibatkan dari kedua ini mengakibatkan H-nya itu sama dengan K. Nah, tetapi dari pembuktian kasus satu ini mengakibatkan kontradiksi terhadap pernyataan yang awal tadi. Karena A-nya itu tidak sama dengan B. Kalau A-nya sama dengan B, berarti X-nya itu betul. Kasus ini betul. Tapi di sini A-nya itu tidak sama dengan B. Titik A dan titik B itu tidak sama, mengakibatkan titik variannya itu variannya itu juga tidak sama. Titik variannya itu bukan. Sebabnya itu karena A tidak sama dengan B. Nah, kita beralih ke kasus kedua. Itu kita misalkan kasus kedua itu
X-nya sama dengan X1. Kita misalkan X-nya sama dengan X1. Nah, dari sini MHX, karena X-nya itu sama dengan X1, mengakibatkan MH atau pencerminan H terhadap X itu sama dengan X, dan pencerminan MK terhadap X itu sama juga dengan X. Nah, hal ini memungkinkan bahwa K dan H itu merupakan merupakan elemennya X. Jadi X itu elemen dari K dan X juga elemen dari H. Kalau seperti ini mengakibatkan H dan K itu berpotongannya itu di X. Jadi dia berpotongan di X. Kita misal jadi ilustrasinya itu ini nih. Misal ini. Misal ini. Ini X, di sini H ini merupakan elemen dari X. Ini elemen dari X. Ini X, di sini X. Terus di sini K. K ini juga elemen X. Artinya dia ini berpotongan di X. H dan K itu juga H dan K berpotongan di X. Nah, hal ini kontradiksi dengan pernyataan awal kita tadi bahwa H itu sama dengan K. Ya, karena kan di sini pada pemisalan kita tahu bahwa H tegak lurus AB di A, K tegak lurus di ruas AB di B. Ya, jadi artinya dia pasti sejajar sesuai dengan pemisalan ini. Nah, yang ini kontradiksi dengan pernyataan awal kita tadi. Nah, artinya apa? Dari pembuktian ini dari kasus-kasus ini itu tidak ada yang berhasil membuktikan, dan semua ini tidak sesuai dengan pernyataan awal kita tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil kali dari 2,5 putaran itu dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik tetap. Kan di sini kita tadi misalkan X itu titik tetapnya, tapi karena pas kita buktikan titik tetap itu tidak ada, berarti tidak ada titik tetap. Jadi tidak mungkin ada sebuah titik X atau varian titik tetap sehingga MHX-nya MHX-nya itu sama dengan MKX, atau setengah putaran SA SB X itu sama dengan X. Nah, jadi terbukti. Nah, terima kasih. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dalam penyampaian materi dan kesalahpahaman kata-kata yang saya keluarkan. Terima kasih karena telah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.